Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, walhamdulillahi alladhi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, walhamdulillahi alladhi ja'ala lil muslimina 'Eid al-Fitr ba'da as-siyam Ramadan. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah, walhamdulillah, la sharika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi an-nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم، الذي لا نبي ولا رسول بعده، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. كما قال الله سبحانه وتعالى في آية القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah Eid rahimakumullah, di pagi hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari kemenangan usai berjuang melawan hawa nafsu. Di pagi hari ini pula kita berkumpul untuk bersua dan bermuwajahah, bertatap muka antara satu dengan yang lainnya untuk merayakan hari kita kembali untuk berbuka. Bahwa hari raya Idul Fitri adalah merayakan cinta, cinta pada Rabb dan semesta. Ia tidak sebatas cinta pada fisik yang berujung kecewa, melainkan cinta yang hadir tanpa prolog panjang, namun mengakar hingga berujung di surga asbab Rabbnya.
Pagi hari ini kita semua dikumpulkan dengan satu lantunan kalimat cinta juga. Kalimat cinta yang menggema di setiap kolong langit dan menggemparkan semesta di jagat raya ini. Tidak hanya di sini, melainkan di seluruh lapisan bumi. Kalimat cinta itu adalah takbir, tahmid dan tahlil. Lantunan kalimat yang mengundang tangis haru pada setiap diri beriman yang meraih takwa di sisi rohnya. Karena berpuasa sebulan penuh atas dasar iman dan wahtisaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Mengawali khutbah di pagi hari ini, khatib ingin berwasiat pada diri khatib sendiri dan hadirin sekalian untuk tetap mempertahankan nilai takwa yang telah diraih usai Ramadan. Berharap semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Mungkinkah hari ini adalah hari lebaran terakhir bagi kita? Tema khutbah pagi ini adalah mengembalikan fitrah diri, meraih kemenangan sejati. Berangkat dari tema di atas, dapatlah digarisbawahi beberapa poin dalam menata kelola masa depan kita, mulai hari ini sampai nafas kita terpisah dari badan. Bahwa bentuk kemenangan sejati yang diraih oleh kaum muslimin beriman setelah menunaikan ibadah siam Ramadan adalah kemenangan yang tidak bersifat materialistik. Kemenangan yang diraih setelah berpuasa Ramadan bukan sejenis kejuaraan dunia yang sering disalah tafsirkan dengan logika manusia. Namun ia adalah kemenangan yang disejajarkan dengan keuntungan dunia tiada bandingnya. Sebab ia bukanlah kemenangan yang berbentuk fisik atau barang yang bisa disentuh dan diraba. Para ulama menyebutkan bahwa Idul Fitri adalah perayaan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu yang tentu memiliki dimensi dan ruang yang berbeda. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berpendapat bahwa kemenangan hari lebaran Idul Fitri merupakan kemenangan atas hawa nafsu. Menurut Sya'rawi, setelah sebulan berpuasa, kaum muslimin telah berhasil menahan hawa nafsu dan mencapai kemenangan. Kemenangan bukan ditandai dengan perlengkapan lebaran yang serba baru, namun takwa yang menjadi baru karena terupgrade atau meningkat. Ibarat handphone Android yang setiap saat meminta di-upgrade agar tetap terlihat keren pada tampilan fitur-fiturnya dan terlindungi secara sistem softwarenya, bukan hanya pada tampilan casingnya semata. Begitu pula Idul Fitri hari ini, kita rayakan kemenangannya, mestinya menjadikan kita semakin terupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata takwa berasal dari kata waqa, yang berarti melindungi orang yang telah menunaikan puasa Ramadan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bertakwa yang telah meraih kemenangan serta mendapatkan maqam mahmuda atau tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Ada 3 bentuk kemenangan yang diraih oleh orang yang telah mendapatkan posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut surah Al-Fat ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, bahwa Allah telah memberikan ampunan atas dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Secara fitrah, orang yang meraih kemenangan itu tidak memiliki kesalahan dan dosa. Para ulama menyetarakan seseorang yang meraih kemenangan di hari fitri itu katiflil jadidil ladzi yuladu min batni ummihi, bagai anak bayi yang baru saja terlahir dari perut atau rahim sang ibunda. Dalam bahasa Arab, kata rahim itu bermakna yang memiliki kasih sayang atau yang mempunyai belas kasih sayang yang tulus. Rahim seorang ibu adalah tempat penyimpanan teraman yang paling tulus. Rahim seorang ibu adalah simbol ketenangan dan kemenangan. Seseorang bisa hidup tanpa ayah, tapi dia tidak bisa hidup tanpa ibu. Ibu adalah rumah paling nyaman untuk bernaung. Ibu adalah tempat bersimpuh terindah setelah bersimpuh sujud panjang kita di hadapan Rabbul Izzati, apalagi di saat hari lebaran seperti ini. Ibu menjadi salah satu alasan atau bahkan satu-satunya alasan kuat
untuk seseorang harus mudik dan kembali pulang kampung halamannya, walau hanya sekedar bersua muka berbagi ceria, tidak harus membawa berlian dan permata, sebab ibu akan selalu merindukan anaknya, karena kerinduannya adalah kerinduan semesta. Hari ini kita berlebaran, semoga ibu juga dapat berlebaran dimanapun dia berada. Apakah mempersamai kita atau di tempat yang lain, atau mungkin dia tak dapat berhari raya di sana, karena baginya hari rayanya adalah di mana dia melihat senyuman indah di wajah anak-anaknya, dan anak-anaknya meraih tangannya, meraih jemarinya untuk mencium walaupun sudah mulai lunglai. Sebab hari raya bagi ibu adalah di saat anaknya memegang erat tangannya dan mencium jemarinya yang sudah tua, atau mungkin tangan yang hendak diraih untuk dicium itu kini telah tiada. Ibu sudah di alam yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa ibu-ibu kita. Allah lapangkan kuburnya, terangi kuburnya dengan cahaya yang tidak pernah redup. Allah jadikan kuburnya Raudhatun min riyadil jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Salah satu esensi kemenangan yang hakiki adalah menjadikan seseorang merasa berhasil dalam hidupnya, baik berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau sifat-sifat yang membantu seseorang mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Kemenangan yang diraih pagi hari ini adalah gambaran desain awal untuk dimulai lebaran baru, lembaran-lembaran yang akan kita tulis amal ibadah kita di bulan Syawal ini. Maka semestinya kita akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih sungguh, dan akan menumbuhkan kasih sayang pada sesama makhluk sosial. Jiwanya selalu tenang dan peduli dengan lingkungan sekitar. Tidak ada dendam dan dengki, sebab jiwa yang menang adalah jiwa yang menyejukkan dan menyenangkan orang lain. Jiwa yang menang adalah jiwa yang ketika melihat orang lain kesulitan, ia turun tangan untuk memberikan kebahagiaan. Ketika melihat orang lain kesulitan, ia menjadi orang pertama yang menolongnya. Sebab jiwa yang menang adalah jiwa yang hidup dipersembahkan untuk kebermanfaatan bagi orang lain, bahkan hidupnya semata pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najib Mahfud, seorang penerima Nobel bidang sastra asal Mesir era 1911, dalam sebuah antologi yang berjudul Hamsul Junun, pada salah satu babnya ia menulis hayatun lil ghair, bahwa sesungguhnya manusia itu hidup hakikatnya adalah untuk orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Terkadang kita lupa bahwa apapun yang kita miliki hari ini adalah murni milik kita, atau apa yang kita raih hari ini adalah murni atas usaha kita sendiri. Padahal ada campur tangan dan keterlibatan serta kontribusi orang lain, bahwa di dalam apa yang kita miliki ada hak orang lain juga, terutama keluarga dan kerabat terdekat kita. Ada anak yatim dan duafa yang membutuhkan uluran kebaikan kita. Ada anak yang tidak bisa makan kenyang dan tidak mampu bersekolah. Mereka yang tidak dapat membeli susu anaknya, bahkan tidak dapat membeli baju di hari lebaran seperti ini. Ada anak yang orang tuanya telah tiada, mereka membutuhkan kehadiran kita, agar cita-cita mereka tidak punah di telan zaman, agar masa depan mereka tidak terkikis oleh zalimnya penguasa di negerinya sendiri, agar nasib dan hak-hak mereka tidak dirampas oleh mereka yang pongah dan serakah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada suatu hari raya seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat Id. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekelompok anak-anak sedang bermain, namun ada salah satu anak yang terdiam di pojok sambil berlinangan air mata. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampirinya dan bertanya penuh hati-hati dan kasih sayang, "Ma yubtika ayyuhas sabi?" Apa yang membuatmu menangis wahai anakku? Wa qala lahu as-sabi. Anak kecil itu dengan wajah yang makin sedih dan menjawab kepada Rasulullah, wa huwa lam ya'rifu annahu an-nabi. Padahal dia tidak tahu siapa yang ada di depannya itu adalah Rasulullah. Dia tidak mengenal Rasulullah. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, "Da'ani ayyuhar rajul." Tolonglah saya wahai Tuhan. Fa inna abi makkati ihdal ghazawati ma'a Rasulillah.
Sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi. Sedangkan ibuku telah menikah lagi dengan orang yang lain. Fa akhadha dari, mereka mengambil rumahku. Wa akala mali, mereka memakan hartaku. Fasurtu kama tarani, maka jadilah apa seperti yang engkau lihat ini pada diriku ya Rasulullah. Wahai Tuhan, Arian, aku telanjang tak berbaju. Ja'ian, aku kelaparan. Hazinan, aku bersedih. Zalilan, dan aku terhina sehina-hinanya. Falamma ata yaumal 'id, maka ketika tiba hari raya seperti ini, ra'aitu sibyana yal'abun, aku melihat anak-anak sebayaku bermain. Fatashaddada husni fa bakit, maka semakin bertambah kesedihan, lalu itulah yang membuat aku menangis. Ketika tiba hari Id, anak itu melihat anak-anak sebayanya bermain memakai baju-baju yang baru, lalu dia bersedih. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutannya menawarkan kepada anak itu, "Ama tarda an akuna laka aban?" Apakah engkau mau aku menjadi ayahmu? Wa Aisyah ummak, dan Aisyah istriku menjadi ibumu. Wa Fatimah ukhtan, dan putriku Fatimah menjadi saudari perempuanmu. Wa Aliun amman, dan menantuku Ali menjadi pamanmu. Wal Hasan wal Husaini ikhwatun, dan cucuku Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakimu. Mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang berada di depannya itu, ia baru mengetahui bahwa orang yang menawarkan diri menjadi ayah angkatnya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu Nabi, qala lahu Sabi, "Akaifa la arda ya Rasulullah?" Anak itu kemudian mengatakan kepada baginda Rasul, "Kalau aku tidak mau, bagaimana wahai Rasulullah?" Fa'adhahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawassala bihi ila dari fa'aqamahu wa albasahu wa libas al-'id. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesedihan, anak itu pun kemudian menangis. Mereka berdua pergi ke rumah Rasulullah. Rasulullah menegakkan anak itu di depan rumahnya, kemudian memakaikan pakaian yang pantas dan memberinya makan yang lezat dan menyenangkan, lalu diberinya hadiah terbaik. Sebab Rasulullah tahu ayah dari anak kecil itu adalah sahabatnya yang berjuang bersamanya dalam sebuah peperangan lalu wafat karena syahid. Kemudian ditinggal menikah oleh ibunya dengan orang lain. Jadilah ia anak yatim sebagai sebatang kara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Hikmah yang dapat diambil dari kisah di atas adalah bahwa yang berperan penting dalam kisah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh penyelamat adalah Rasulullah. Rasulullah menyelamatkan anak tersebut dari kesedihannya. Rasulullah adalah pemimpin bagi semua umat dan semua kalangan, tidak hanya bagi kaum muslimin saja, tapi bagi semesta alam. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi semesta alam. Bahkan dalam ayat yang lain ditegaskan juga, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Mufassirin menguraikan makna yang terkandung dalam ayat ini. Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi kepanjangan tangan kami untuk menebarkan kasih sayang pada semua manusia. Basyiran, kehadiranmu harus menggembirakan mereka yang bersedih. Kedatanganmu harus memberi arti bagi semua manusia, baik yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal, kendati kepada musuhmu sekalipun. Maka kami perintahkan engkau untuk tetap berbuat baik pada mereka. Selain itu, tugasmu adalah wanadhiran, untuk memberi peringatan kepada mereka yang lalai dari mengingat kami. Berilah peringatan kepada mereka dengan kelembutan. Jika mereka menolak ajakanmu, ajaklah mereka kepada jalan yang benar dengan kelembutan pula. Maka hadirkan kedamaian dan ketenangan dalam hidup mereka. Ketika melihat anak kecil yang sedang menangis tadi, Rasulullah SAW segera menghampiri dan menawari, bahkan memberinya apa yang ia butuhkan, sehingga hilang kesedihannya, terpenuhi kebutuhannya. Air mata kesedihannya berganti dengan air mata kebahagiaan, karena segala hak dasarnya telah terpenuhi. Kisah anak yatim di atas adalah gambaran masyarakat di bumi manapun hari ini, termasuk di Indonesia dan di bumi alor tercinta.
Begitulah semestinya pemimpin di negeri ini, dari pusat hingga daerah, pada semua level sampai ke bawah. Sebagai pemimpin patut mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yatim di atas. Ketika melihat rakyatnya, masyarakatnya, warganya mengalami kesulitan, ia segera hadirkan kebaikan untuk mereka. Hadirkan kebaikan dalam konteks ini tidak harus hadir dalam bentuk fisik, namun munculkan program-program terbaik untuk memenuhi segala hajat hidup masyarakatnya. Sebab menjadi pemimpin adalah menjadi bapak bagi seluruh warga masyarakat, walau tidak harus menjadi suami dari ibu-ibunya. Kabupaten Alor melalui pemimpin baru yang dilantik Februari 2025 lalu telah mencanangkan program-program strategis dengan 5 pilar dan 14 program percepatan. Kita berharap program yang dicanangkan ini tidak hanya retorika manis di atas kertas dan isi jempol semata, namun harus betul-betul diimplementasikan untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bagi sesama serta keadilan yang merata. Melalui program 100 hari kerja, Bupati Alor Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Alor Rocky Benario telah menggagas ide cemerlang gerbang timur dengan spirit Alor berkemas, menulis semangat Alor bersinar dan cekatan, dengan jelas terpampang di hadapan kita semua. Alor dalam 5 tahun ke depan akan bersih, rapi, sehat, aman, terang, cerdas, kuat dan transparan. Semoga ini bukanlah deretan frase yang syarat makna saja, atau sekedar pilihan diksi yang meninabobokan warganya sendiri, akan tetapi dapat diimplementasikan secara nyata di tengah-tengah masyarakat yang haus akan kepemimpinan yang adil dan merakyat, kepemimpinan yang peduli pada semua golongan, kepemimpinan yang melihat ke bawah, bukan terus menatap ke atas sembari menghitung jari-jari kekuasaan yang masih menganga. Kombinasi kedua pejabat tinggi di Alor saat ini adalah merupakan paket komplit memiliki kemistri yang seirama dengan takaran berpikir logis yang serasi untuk memenuhi segala hajat hidup masyarakat Alor 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang. Alor yang memiliki julukan dengan alamnya lestari orang yang ramah, jika dieja namanya di dalam bahasa Arab akan menimbulkan 3 huruf hijaiyah seperti tertulis di dalam Al-Quran, Alif Lam Ra, yang memiliki makna mutasyabihat. Mutasyabihat adalah istilah dalam ilmu tafsir Al-Quran yang tidak dapat dipahami secara harfiah dan memerlukan penafsiran yang lebih mendalam. Nama Alor yang syarat akan makna filosofis di atas kiranya dapat dijangkau oleh kedua pemimpin baru hari ini. Alor yang dikenal sebagai surga di timur matahari bukan hanya sekedar slogan, namun slogan yang telah diakui oleh Republik ini dan mendapatkan penghargaan Harmony Award. Keharmonisan ini harus tetap terjaga dan terpelihara sampai kapanpun. Tidak boleh ada pertikaian di antara kita, di antara anak dan generasi kita. Tidak boleh ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengadu domba dan menghancurkan kita yang sudah hidup bersaudara sejak lama. Sebab kita adalah saudara sekandung, walau lahir dari rahim yang tak sama. Harapan besar warga Kabupaten Alor hari ini terletak pada pundak kepemimpinan Alor yang baru dengan istilah kerennya Istirok. Jangan sampai masih ada anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar SPP. Jangan sampai ada anak-anak di kampung yang masih terseret jalan menuju lokasi pendidikan mereka. Jangan sampai masih ada anak Alor yang tidak bisa makan enak, sedangkan hasil bumi ini tumbuh dari tanah kelahiran leluhur mereka. Sementara mereka adalah anak kandung negeri ini. Mereka adalah generasi penerus daerah ini di suatu hari nanti. Di dalam cita-cita mereka tergambar masa depan yang gemilang. Sebagaimana kisah anak yatim di atas, bahwa pada masa kepemimpinan Istirok ini, anak Alor tidak boleh arian telanjang. Mereka jangan sampai jaian kelaparan, jangan terlihat hazinan bersedih, serta mereka tidak boleh dalilan atau terhina, dipandang rendah oleh daerah anak daerah lain. Maka kewajiban pemimpin hari ini untuk mensejahterakan mereka tanpa alasan. Kita semua berharap pemimpin Alor yang baru ini dapat menghadirkan senyum di wajah anak-anak Alor dan seluruh masyarakatnya, sebagaimana kisah di atas. Sehingga suatu hari nanti mereka akan bercerita kepada anak keturunan mereka bahwa mereka pernah hidup di zaman kepemimpinan ini. Kami pernah bersekolah tapi tidak bayar. Kami pernah berobat ke rumah sakit gratis. Kami pernah naik angkot tidak dipungut biaya. Kami pernah mengendarai motor dan mobil, tidak ada biaya SIM dan STNK. Bahkan kami pernah tinggal di rumah dan kampung halaman kami sendiri, tidak ditagih oleh tukang pajak tanah dan bangunan. Dan kalian tahu, wahai anak-anak kami, pada masa itu bupatinya
Iskandar Lakamau SHMSI, dan wakil bupatinya adalah Rocky Binario SHMH. Dan satu lagi, wahai anak-anak kami, di masa itu tidak ada orang atau pejabat yang berani korupsi uang kalian yang dikelola oleh pemerintah daerah. Karena setiap koruptor di zaman mereka langsung dimiskinkan dan dipecat dengan tidak terhormat. Mereka tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, sebab mereka tahu hukum di atas segalanya dan rakyat adalah raja bagi mereka. Mereka selalu mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pencuri uang rakyat berwajah investor. Mereka justru melindungi rakyatnya ketika makelar tanah ingin merampas setiap jengkal tanah anak negeri ini berkedok pembangunan infrastruktur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengutip sebuah buku yang ditulis oleh Anies Mata, dalam bukunya berjudul Gelombang Ketiga Indonesia, tentang inspirasi, motivasi, atau proses pergulatannya. Maka beliau berkata, pikirkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, karena ia akan menjadi petuah. Dan lakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain, karena ia akan menjadi sejarah. Maka lakukan sesuatu untuk dikenang jadi kebaikan. Selama tanda tanganmu menjadi firman bagi manusia, selama bicaramu ditetapkan sebagai fatwa, dan selama ujung penamu masih berlaku untuk dihargai, selama kebijakanmu ditetapkan menjadi hukum, serta tempat dudukmu dipandang sebagai sebuah kemuliaan yang dihormati. Itulah nikmat di atas kenikmatan, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah atas. Wa yutimma ni'matahu alaih. Allah berikan mereka kenikmatan di atas kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat. Di samping itu, Allah juga memberi mereka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah memberi mereka petunjuk pada jalan yang benar, pada garis-garis aturan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga mereka tidak salah di persimpangan jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah itu rahimakumullah, pada bagian akhir dari khutbah ini, marilah kita renungkan sejenak. Sudah berapa lama kita berada di sini? Sudah berapa lama kita tinggal di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Sudah berapa kali pula kita berlebaran dan berhari raya? Adakah yang berubah dari sikap kita kepada Allah atau perubahan perilaku kita kepada sesama insan? Marilah sejenak kita menengadahkan tangan, menundukkan kepala kita, memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Wa ya qadirul hajat ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. إنك نعم المولى ونعم النصير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير hisab. Allahumma ya Allah, kami yang hadir di tempat ini adalah hamba-hambamu yang dhaif ya Allah, hambamu yang lemah ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Di hari fitri ini ya Allah, di tanggal 1 Syawal ini ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, kami senantiasa menzalimi diri kami sendiri ya Allah, menzalimi diri kami sendiri dan menyiksa diri kami sendiri ya Allah. Terkadang kami lupa dan lalai atas kewajiban kami kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah zakat kami, terimalah tarawih kami, terimalah tadarus dan tilawatul Al-Quran kami, serta terimalah segala amal-amal kebaikan kami selama bulan Ramadan dan hari ini serta hari-hari yang akan datang. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang Kau ridhoi dan kami pun ridho kepadamu sebagai Tuhan kami.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.